Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin presentasikan tugas kami yang mana berjudul NGT atau Nominal Group Teknik. Kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Rania Anissa Nurizah, lalu teman saya Cuk Intan Fadila, Nuris Masari, dan Zikrina Arhami. Yang pertama masuk kepada pengertian daripada NGT. Dalam kegiatan organisasi, pasti kita tidak terlepas dari yang namanya penting penyusunan sebuah rencana. Nah, yang mana di dalam rencana ini kita pasti mendaftar apa-apa saja yang harus dijadikan prioritas daripada masalah tersebut, apa aja yang harus jadi pokok daripada permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, kita sering menemukan banyak masalah yang ada di lapangan sesuai dengan data yang diperoleh langsung daripada lapangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, biaya, waktu, dan lain sebagainya. Nah, membuat kita berpikir masalah mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, salah satu metode yang efektif digunakan untuk mencari solusi dari sebuah prioritas daripada masalah ini adalah NGT. Yang mana NGT ini merupakan proses pencarian solusi sebuah masalah yang meliputi identifikasi, pencarian solusi umum, dan penetapan keputusan. Dan adapun hal yang harus disediakan sebelum memulai diskusi NGT ini adalah sebuah ruangan yang besar dan cukup luas yang mana sanggup menampung daripada partisipan dari NGT tersendiri. Lalu yang mana nanti partisipan posisi duduknya itu dibentuk letter U. Lalu disediakannya papan tulis di depan ujung ruangan yang mana dilengkapi oleh spidol, pensil, pulpen, kertas, dan index card untuk partisipan. Lalu yang mana partisipan harus mengikuti prosedur dan rules yang ada di dalam NGT tersebut. Yang mana nanti tujuan daripada diskusi ini adalah menentukan prioritas daripada masalah yang harus diatasi dengan menyesuaikan sumber daya, biaya, dan waktu yang ada. Lalu masuk kepada ketentuan pelaksanaan nominal grup teknik, yaitu dilaksanakan untuk mencegah dominasi diskusi oleh satu orang, yang mana ini diskusinya nggak harus didominasi oleh satu orang. Masing-masing anggota ini punya hak atau berhak turut berpartisipasi menuangkan ide-idenya. Lalu dalam rangkaian susunan ini diprioritaskan solusi atau rekomendasi daripada identifikasi masalah yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya akan disambung oleh Cinta Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cud Indan Fadilah akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang keuntungan NGT. Keuntungan NGT itu ada 8. Yang pertama, banyak ide yang dihasilkan. Setiap peserta yang mengikuti nominal grup teknik diberi kesempatan untuk menulis idenya di dalam kertas. Hal itu membuat ide yang dihasilkan akan semakin banyak daripada peserta mengemukakannya secara langsung. Yang kedua, berguna untuk mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi, dan menetapkan prioritas. Rangkaian nominal grup teknik bermanfaat untuk mengidentifikasi semua masalah yang ada. Yang ketiga, mendorong semua orang untuk berkontribusi dan mencegah orang dari mendominasi diskusi. Setiap peserta diberikan porsi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi dalam kegiatan ini. Setiap peserta mempunyai kontribusi yang sama dalam kegiatan nominal grup teknik. Yang keempat, menjadikan peserta adalah anggota yang sama dari kelompok. Nominal grup teknik menganggap setiap peserta adalah sama. Yang kelima, melibatkan setiap anggota kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Semua anggota terlibat dalam setiap tahapan kegiatan nominal grup teknik. Yang keenam, setiap orang yang berbeda menunjukkan berbagai perspektif dan prioritas yang berbeda. Setiap peserta yang terlibat mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Yang ketujuh, gagasan tertulis mendorong komitmen para peserta mengambil bagian dalam aksi yang direncanakan, melibatkan setiap peserta untuk menulis setiap gagasan yang mereka punyai, akan membuat peserta merasa terlibat dalam masalah tersebut. Kedelapan, membutuhkan hanya satu validator keterampilan.
Nominal grup teknik hanya membutuhkan sedikit sumber daya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuris Masari. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Adapun yang selanjutnya adalah kekurangan dari NGT atau Nominal Group Teknik. Yang kekurangan yang pertama yaitu mengasumsikan setiap peserta bisa membaca dan menulis. Jadi asumsi ini bukanlah suatu keputusan yang tepat. Setiap orang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, apalagi jika nominal grup teknik ini dilakukan di masyarakat desa pada umumnya. Tidak semua orang bisa membaca dan menulis. Jika ada salah satu peserta yang tidak bisa menulis dan membaca, maka dipastikan teknik ini tidak bisa berjalan dengan baik, bahkan akan banyak hambatannya. Maka akan banyak hambatan yang terjadi. Yang kekurangan yang kedua adalah anggota kelompok harus membuat diri mereka tersedia untuk waktu yang diperlukan. Jadi, NGT atau nominal grup teknik ini dengan mekanisme yang sudah ditentukan membutuhkan waktu yang relatif lama. Setiap peserta harus menulis gagasan. Jadi sebelum itu setiap peserta harus berpikir terlebih dahulu untuk menuliskan gagasan mereka masing-masing. Jadi di dalam teknik ini membutuhkan waktu yang lama untuk memastikan teknik ini berjalan dengan baik. Yang ketiga ada ide-ide tidak praktis. Maksudnya adalah ide harus dijelaskan bahwa proses yang dilakukan dalam arti hipotesis tetapi merupakan masalah realistis yang membutuhkan solusi yang realistis. Setiap peserta harus mempunyai ide yang realistis dengan kondisi di sekitar mereka. Terkadang muncul berbagai ide yang bagus tetapi tidak realistis untuk diterapkan di lingkungan mereka tersebut. Yang keempat adalah teknik kelompok nominal yang sukses. Mereka yang berwenang harus menerima kesempatan mereka atau mereka harus berpartisipasi dalam kegiatan itu sendiri. Jadi, tidak semua peserta akan menerima apa yang menjadi kesepakatan dalam nominal grup teknik tersebut. Jika hal tersebut terjadi akan membuat peran dari peserta lain akan kurang. Mereka yang sepakat akan ikut berperan dalam kegiatan, tetapi untuk mereka yang tidak sepakat akan mengurangi perannya dalam kegiatan. Peserta yang seharusnya mempunyai wewenang lebih menjalankan kegiatan justru tidak terlibat, itu akan sangat mempengaruhi kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Baiklah, demikian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrina Arhami. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang langkah-langkah nominal grup teknik ataupun NGT. Jadi ada beberapa langkah untuk melakukan NGT ini. Yang pertama ada generating ideas. Jadi pada tahap yang pertama ini, moderator menyajikan pertanyaan ataupun permasalahan secara tertulis, kemudian membacakannya terhadap kelompok. Selanjutnya moderator mengarahkan untuk menulis ide-ide dalam pernyataan singkat dan bekerja sendiri tanpa suara. Setiap orang hasilkan ide-ide dan menuliskannya. Yang kedua ada recording ideas. Jadi pada tahap ini anggota kelompok terlibat dalam sesi umpan balik round robin untuk merekam setiap gagasan. Moderator menulis ide dari anggota kelompok pada flowchart yang terlihat oleh seluruh kelompok untuk meminta ide lain dari anggota kelompok berikutnya. Dan begitu juga seterusnya. Tidak perlu untuk mengulang ide-ide, namun jika anggota kelompok percaya bahwa ide lain tersebut memberikan penekanan yang berbeda atau variasi, jangan ragu untuk memasukkannya. Lanjutkan sampai ide-ide semua anggota telah didokumentasikan. Yang ketiga ada discussing ideas. Jadi pada tahap ini, setiap ide direkam, kemudian dibahas untuk menentukan kejelasan dan pentingnya ide-ide tersebut. Setiap ide, moderator bertanya, apakah ada pertanyaan ataupun komentar anggota kelompok tentang ide ini? Langkah ini memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengungkapkan pemahaman mereka tentang ide-ide tersebut. Pencipta ide tidak perlu merasa berkewajiban untuk mengklarifikasi atau menjelaskan ide tersebut. Yang terakhir ada voting on ideas. Jadi pada tahap ini, individu suara pribadi untuk memprioritaskan ide-ide.
Suara yang dihitung untuk mengidentifikasi ide-ide yang dinilai paling tinggi oleh kelompok secara keseluruhan. Kemudian moderator menetapkan kriteria apa yang digunakan untuk memprioritaskan ide-ide. Dan selanjutnya moderator menetapkan kriteria apa yang digunakan untuk memprioritaskan ide-ide. Untuk memulai, setiap anggota kelompok memilih 5 ide yang paling penting dari daftar kelompok dan menuliskan 1 ide di setiap kartu indeks. Kemudian, moderator mengumpulkan semua kartu dari peserta dan meminta salah satu anggota kelompok untuk membacakan nomor ide masing-masing. Kemudian, moderator menuliskannya pada lembar teli. Ide-ide yang dinilai paling tinggi oleh semua anggota kelompok adalah ide yang paling disukai dalam menanggapi pertanyaan atau masalah yang diajukan oleh moderator. Sekian yang dapat kami presentasikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.